Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi'ulubil ulama'i wa anqadhana biha min darajatil bahasimi wa al-a'ma'i ila darajat wal huda wal iman بالذي خلق الأرض والسماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ليخرج الناس من الظلمات إلى النور إيمان والدياء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أتقى الأتقياء وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله في جميع حالات سبحا ومساء وتعلم العلم من العلماء لأن الجهالة من الأدواء وأدر الأعداء لا دواء ولا شفاء إلا بعلم العلماء لأن العلماء ورثة الأنبياء. Hadirin dan jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini tidak lupa saya berpesan, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, baik perintah maupun larangan. Sesungguhnya untuk kebaikan hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan perintah, hendaknya disadari bahwa itu merupakan jalan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Begitu juga ketika meninggalkan larangan, hendaknya disadari bahwa itu merupakan cara untuk menyelamatkan hidup. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Setiap manusia pernah berbuat salah. Jika seseorang menyadari kesalahannya telah berdosa, lalu menyesal dan bertobat, maka Allah mengampuninya orang yang bertobat dari kesalahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam manusia pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat. Tobat artinya menyadari dan menyesali dosa dengan niat untuk memperbaiki diri dan tidak mengulanginya kembali. Taubat adalah pintu menuju ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luasnya melebihi segala dosa. Selama kita masih hidup, pintu taubat masih terbuka lebar dan tidak ada alasan untuk putus asa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertobat kita bisa membersihkan kesalahan dan mengakhiri segala kesulitan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Manusia yang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi yang menyadari kesalahannya lalu bertobat. Allah Maha Penyayang, Dia menyadari kekurangan hambanya sehingga membuka kesempatan seluas-luasnya untuk bertobat. Hadirin rahimakumullah. Hidup ini sulit diprediksi dan setiap orang pasti tidak ingin hidupnya sulit. Hanya tobatlah yang dapat membuka jalan dari setiap kesulitan dan yang menyelamatkan dari kematian suul khatimah. Seringkali kita berjanji kepada Tuhan untuk mengubah kita menjadi lebih baik, namun janji itu tidak pernah konsisten. Kita berniat untuk jujur, namun ternyata gagal. Kita tetap saja bohong hanya karena alasan sepele. Niat bertobat memang baik,
Namun hawa nafsu dapat melupakan niat itu, akhirnya janji hanya tinggal janji. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ibnu Athaillah menulis dalam kitab Bahjat An-Nufus bahwa dosa sebaik cepat-cepat dihapus dengan bertaubat. Beliau mengibaratkan orang yang melakukan dosa sama dengan terupnya besi di atas api selama beberapa saat yang membuat warna makin menghitam. Jika tidak membersih periuk tersebut, maka warna hitam akan menghilang. Namun jika kita biarkan dan justru dipakai berkali-kali, untuk memasak tanpa pernah dibersihkan, warna hitamnya akan melekat. Hingga akhirnya ia akan pecah dan rusak. Walaupun dicuci, ia takkan lagi bisa kembali seperti semula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang mukmin memulai Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Hakim bihadza innahu wal ghafurur rahim. Hadirin rahimakumullah. Ibnu Athaillah menulis dalam kitab Bahjat An-Nufus bahwa dosa sebaiknya cepat dihapus dengan bertaubat. Beliau mengibaratkan orang yang melakukan dosa sama dengan periuk besi di atas api selama beberapa saat yang membuat warnanya makin hitam. Jika kita membersihkan periuk tersebut, maka warna hitam akan hilang. Namun jika kita biarkan dan justru dipakai berkali-kali untuk memasak tanpa pernah dibersihkan, warnanya hitam akan melekat kuat hingga akhirnya ia akan pernah pecah dan rusak. Walaupun dicuci, ia takkan lagi bisa kembali seperti semula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang mukmin melakukan sebuah dosa, akan ada bintik hitam di dalam hatinya. Jika ia bertobat, sadar dan memohon ampun, bintik tadi akan terhapus. Namun jika ia malah menambah dosa, maka akan bertambah pula bintik hitamnya hingga akhirnya menutupi hati ini. Hadirin jemaah masjid rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kali ini. Semoga hal ini dapat menjadi bahan renungan yang dalam bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, minallahi musta'an wa la itiklan. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.